hanya untuk Allah. Nah, pertanyaannya ini. Yang pertama, betul tidak bahwa kita ini adalah ciptaan Allah? Nah, sudah saya ulang-ulang di depan, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah ciptaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku. Berarti manusia itu ciptaan Allah. Nah, yang kedua, betul tidak bahwa kita itu dimiliki oleh Allah? Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Berarti karena kita termasuk sesuatu yang ada di bumi, maka kita ini sejatinya milik Allah. Yang kedua berarti kita selain diciptakan, berarti dimiliki oleh Allah. Yang ketiga apa? Betul tidak bahwa kita itu dikuasai oleh Allah? Nah, Allah menguasai langit dan bumi. Segala sesuatu itu dalam penguasaan Allah. Banyak sekali ayat yang menjelaskan di sana. Nah, kalau kita ini diciptakan, dimiliki, dan dikuasai, berarti kita itu dalam hak absolutnya siapa? Dalam penguasaan sepenuhnya oleh Allah. Jadi kita ini apa? Ya sudah diciptakan, dimiliki, dan dikuasai oleh Allah. Berarti kita dalam penguasaan sepenuhnya oleh Allah. Berarti wajarnya kita bertuhan kepada siapa? Kepada Allah mestinya. Oleh karena itu, ketika Allah menciptakan manusia, tujuannya kan semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah. Nah, karena tujuannya semata-mata untuk mengabdi, mestinya yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, tujuannya kemana? Mestinya ditujukan hanya untuk Allah. Nah, kalau wajarnya kita bertuhan kepada Allah dan melakukan segala sesuatu hanya untuk Allah, artinya untuk bisa ikhlas itu wajar atau tidak wajar? Wajarnya ikhlas. Harusnya ikhlas itu mudah. Yang namanya wajar itu kan sesuatu yang tidak perlu dibantah lagi. Seperti misalkan nih, saya mencelupkan tisu ke air aqua. Tisunya jadi basah nggak? Pasti basah. Nah, kalau tisu dicelupkan ke air pasti basah, berarti wajarnya tisu itu basah. Kalau wajar berarti tidak perlu dibantah lagi. Sama dengan ikhlas tadi. Kalau kita diciptakan, dimiliki, dan dikuasai oleh Allah, dan kita ini menjadi hak sepenuhnya oleh Allah, wajarnya kita bertuhan kepada Allah. Wajarnya kita melakukan kehidupan, menjalani kehidupan itu semata-mata hanya untuk Allah. Terbukti kan bahwa mestinya kita menyadari bahwa dalam menjalani hidup itu semata-mata hanya untuk Allah. Poin yang kedua, kalau kita menengok janji kita kepada Allah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan sebuah pernyataan atau janji kita kepada Allah ketika kita sholat, yaitu ketika kita membacakan surat Al-Fatihah. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini ternyata tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Untuk kita dilatih beribadah, insya Allah kita latihannya dalam beribadah itu insya Allah semata-mata bisa kepada Allah. Dan itu pun masih perlu kita latih. Begitu kita membuktikan yang kedua, apakah betul kalau kita punya masalah, kalau kita punya hajat, semata-mata hanya meminta tolong kepada Allah? Nah, mari nanti kita buktikan sama-sama. Di sini ternyata semua itu pasti diuji. Pak Guru menceritakan, tidak mudah Mas bersandar kepada Allah atau meminta tolong hanya kepada Allah. Bertahun-tahun beliau mengalami ujian itu. Ketika bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia, beliau mengalami satu situasi,
di mana harus menjalani hari-harinya dengan hanya bergantung kepada Allah. Kenapa? Karena yang harusnya beliau menerima gaji, gajinya terpaksa harus direlakan untuk menutup pinjaman yang dilakukan bersama-sama. Temannya ketika membuka usaha. Jadi hampir tidak menerima apapun dari kantornya. Awalnya saya sulit memahaminya, apa mungkin bisa ya? Kebetulan waktu itu, alhamdulillah, meskipun saya waktu itu belum belum mengenali beliau sebagai seorang guru. Di tahun-tahun itu, sekitar tahun 96 sampai tahun 98 itu, alhamdulillah saya itu pernah ditampung oleh Pak Guru di rumah beliau. Saya bekerja di Jakarta, ditampung beliau di rumahnya, sekian tahun yang lalu. Kemudian karena krismon di tahun 98, akhirnya saya pulang ke Jogja dan membangun usaha di Jogja. Sekian waktu tidak ketemu dengan Pak Guru, kemudian baru ketemu lagi di tahun 2013, 2014-an, di sekitar itu. Jadi udah sekian lama tidak ketemu beliau, kemudian ketemu, alhamdulillah dipertemukan lagi, dan sekarang ketemu di Majelis Ridha Allah ini. Saya akan ceritakan satu sesi di mana mempraktekkan bersandar itu tidak mudah. Sepulang saya ke Jogja, saya membangun usaha bersama teman-teman. Karena saya background-nya dari teknik sipil, saya membangun usaha bidang kontraktor dan developer. Nah, dalam menjalani kehidupan, dalam menjalankan usaha saya mengalami banyak peristiwa. Jatuh bangun dalam menjalankan bisnis. Kejatuhan yang pertama, nah, ternyata saya belum juga mengenal Allah. Nah, di tahun-tahun awal kemudian mencapai perkembangan usaha yang alhamdulillah cukup bagus, kemudian kita mengalami kondisi perusahaan yang menurun. Kemudian menjalaninya tertolong oleh begini. Saya akan membuat cerita yang pendek. Jadi saya mengalami tiga sesi dalam kehidupan, di mana saya memilih jalur berwirausaha. Saya membuka developer. Yang pertama, saya membuka dengan modal awal yang sangat minim, dengan modal sosial yang saya yakin cukup, saya bisa menggait beberapa investor. Sehingga pertama kali saya membuka bisnis itu dengan usaha dari dukungan investor. Lalu jatuh. Nah, kejatuhan yang pertama harusnya kita, kalau sedang mengerti ilmu sabar, mestinya bisa mengambil pelajarannya. Yaitu apa? Supaya kita mendekat kepada Allah. Dasar kita ini bandel, karena merasa percaya diri, bangkit lagi, ketemu dengan teman-teman perbankan. Saya didukung pembiayaan dari perbankan. Jalan lagi, jatuh lagi. Nah, masih belum kenal Allah juga, masih merasa belum salah juga. Harusnya kan bikin usaha kan belajar dari yang lalu, jatuh yang pertama, keduanya jangan terulang lagi. Jatuh. Belum ketemu pelajarannya, belum bisa mengambil pelajarannya. Kenapa? Masih saja ada yang menolong, masih saja kita menemukan solusi dari cara kita berpikir. Kan rata-rata orang kalau mengalami masalah selalu bagaimana berusaha untuk menyelesaikan masalah sendiri, mencari solusi sendiri. Kemudian yang ketiga, ternyata saya masih ada jalan lagi. Di tahun 2014-2015, di mana teman-teman saya mulai banyak akses di lingkungan yang bisa membantu saya untuk mendapatkan akses pekerjaan. Saya bangkit lagi. Di situ saya masih belum kenal Allah, padahal saya sudah mengalami peristiwa yang luar biasa. Luar biasa, banyak sekali tekanan, banyak sekali ancaman, tapi belum juga mendapatkan atau mengerti pembelajaran apa. Nah, ketika masuk ke fase yang ketiga, saya dengan sangat percaya diri, karena saya punya tanggungan yang banyak, maka saya manfaatkan akses yang saya miliki, saya mencari proyek yang banyak, dengan berpikir, kalau proyek saya besar, maka hasilnya pun akan besar. Nah,
Di situ saya sangat percaya diri, saya sangat yakin bahwa ini menjadi solusi dari permasalahan yang saya alami. Ternyata hikmahnya ketika saya lebih sering waktu saya di Jakarta, disitulah saya ketemu dengan Pak Guru. Ketika saya berambisi untuk mengejar pekerjaan yang bernilai besar, saya ketemu. Karena saya di Jakarta sendirian, saya jadi sering ketemu Pak Guru. Di situ saya disadarkan, apa yang kamu mau cari, berapa banyak yang kamu targetkan. Kalau banyak, pertanyaan Pak Guru sederhana, banyakmu itu seberapa? Bisa nggak Allah membuatnya tidak cukup? Nah, di situ saya sadar, saya harus meninggalkan keluarga, jarang ketemu anak-anak, demi mengejar sesuatu yang ternyata fata morgana. Itulah awal saya mengenal ridha Allah. Nah, meskipun saya sudah mengenal Pak Guru sudah cukup lama, sejak tahun 96, namun saya baru mengenal Pak Guru sebagai guru di ridha Allah itu ya sekitar tahun itu. Jadi kita masih sama-sama lah. Saya masih juga belajar. Nah, sejak saat itu, beliau sebagai seorang guru saya rasakan luar biasa. Saya dibimbing luar biasa. Saya sudah merasakan seperti dianggap sebagai anak beliau sendiri. Saya kira teman-teman masih merasakan. Ketika dekat, kita belajar dengan beliau, kita merasakan bagaimana beliau menyayangi kita, mendampingi kita, mengerti bahwa kita itu memang bandel, kita itu sulit, kita ini yang ngeyel, dan sebagainya. Nah, saya akan cerita sesi yang ini. Dari peristiwa 1, 2, 3, kan selalu saya mendapatkan solusi sendiri. Sehingga kan saya merasa pede, saya mampu kok, saya bisa kok. Lepas dari situasi ini saya masuk ke situasi yang berikutnya. Lepas dari ini saya masuk lagi ke berikutnya. Nah, di sini saya betul-betul ditempa oleh Pak Guru, ditempa di ridha Allah. Sehingga saya akan bercerita kerangkanya bagaimana sih dalam menjalani hidup sehingga sampai menemukan solusi menjalani hidup, merasa mulai menjalani hidup dengan tenang, merasa ditolong Allah. Ini yang penting. Nah, sesi yang ini, ketika saya mulai belajar di ridha Allah, saya menganggap ini, saya memang mencari solusi. Saya memang penasaran apa yang diajarkan oleh beliau. Saya diajarkan ilmu kehidupan. Yaitu apa? Mengenali bahwa kita ini sebenarnya tidak mampu. Yang memampukan itu adalah Allah. Yang kedua apa? Rumus penyelesaian masalah kehidupan. Waktu itu saya ditanya, bukannya kamu inginnya kaya? Iya, betul, saya ingin kaya, Pak Guru. Terus, kaya itu dari mana? Dari Allah. Nah, kira-kira kalau kita tanya kepada Allah, ya Allah, kira-kira engkau itu pengennya Wibi ini kaya atau miskin? Ayo jawabmu apa kira-kira? Ya mestinya pengen kaya, Pak Guru. Ah, betul. Kenapa? Karena Allah lebih suka tangan di atas daripada tangan di bawah. Sekarang, kalau kaya itu dari Allah, Allah pun juga ingin kita kaya. Kaya dalam arti mampu ya, mampu mengatasi masalah kita, masalah ekonomi, kesehatan maupun yang lainnya. Nanti dirubah. Kaya tinggal diganti sakit, sakit diganti dengan masalah yang lain. Nah, ini saya contohkan itu. Kaya dari Allah, rezeki dari Allah. Allah pun menginginkan kita dapat rezeki. Nah, kita pengen juga mendapatkan rezeki dari Allah. Pertanyaan Pak Guru begini, harusnya kaya itu mudah atau sulit? Harusnya mudah, Pak Guru. Nah, itu. Harusnya mudah. Kenapa jadi sulit? Kamu usaha keras dari pagi sampai malam, ke sana kemari, ujungnya apa? Harusnya namanya usaha kan untung, bukan rugi. Nah, itu karena apa? Sebenarnya kita sendiri yang belum memahami atau belum mengenal Allah. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika kamu punya masalah, biasanya kamu ingin menyelesaikan sendiri atau pengen pertolongan Allah? Selama ini sih yakin dengan kemampuan sendiri. Tapi kira-kira gimana Pak Guru? Saya tanya begitu. Nah, saya contohkan Mas. Misalkan Mas Wibi punya hutang 1 juta. Saya, kata Pak Guru, punya utang 100 juta. Kira-kira menurut kamu lebih cepat selesai hutangnya siapa?
Ya utang saya Pak Guru, karena utang saya lebih sedikit. Nah, menurut logika kita yang lebih sedikit lebih mudah selesai. Nanti dulu, kalau yang lebih banyak ditolong Allah, kira-kira lebih cepat selesai atau tidak? Yang sedikit tidak ditolong Allah, bisa selesai atau tidak? Saya baru mikir, oh iya ya, betul Pak Guru. Ternyata kuncinya adalah ditolong Allah atau tidak. Akhirnya saya dikenalkan, coba kamu buka. Kalau kamu yakin Al-Quran sebagai solusi permasalahan hidup, kamu buka surat Al-Baqarah 153. Coba akhirnya saya buka. Bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Coba kamu baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepadaku dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya aku beserta orang-orang yang sabar. Nah dari situ saya baru dibukakan oleh beliau tentang bagaimana kita mencari solusi permasalahan hidup berdasarkan Al-Quran. Akhirnya di situ saya diajari tentang bagaimana caranya kita menggunakan iman, keyakinan kita. Bagaimana kita menjalankan sabar. Bagaimana kita memperbaiki sholat kita. Itu ada di kajian atau di pembelajaran 7 ilmu penjernih hati, yaitu tentang ilmu sabar dan ilmu sholat. Nah, yang sulit bagaimana ketika kita praktekkan mampu menerima. Kita praktekkan bergantung hanya kepada Allah. Nah, di situ saya baru merasakan betapa luar biasanya. Biasanya kalau kita butuh sesuatu, kita dengan gampang saja telepon sana, telepon sini. Telepon kakak, telepon adik, telepon teman, semua jadi mudah. Kalau selalu seperti itu, kira-kira kita bisa nggak mendapatkan pembelajaran tentang bergantung kepada Allah? Pasti tidak bisa. Yang pertama, orang itu pasti punya rasa percaya diri yang kuat. Punya keyakinan bisa mengatasi. Nah, di sini yang saya merasakan digembleng habis-habisan, rasa ego saya betul-betul dilatih, ditempa di ridha Allah ini, supaya kita membuang atau kita mengurangi, membuang jauh-jauh bangga yang ada di dalam diri kita. Saya yang tadinya merasa mampu, akhirnya ketika kita mulai belajar mempraktekkan 7 IPH, 7 IPH itu kuncinya di praktek loh ya, bukan di ilmunya yang kita pelajari ini, itu, dan sebagainya, tapi prakteknya. Ketika saya mempraktekkan menerima, sementara ego kita masih belum kita kurangi, pasti akan sulit. Tahapan pertama kan mengurangi ego. Alhamdulillah saya pelan-pelan mulai melewati. Yang tadinya punya ini itu, jadi nggak punya ini itu. Punya sarana ini dan itu, jadi tidak punya. Betul-betul mengalami situasi yang seperti itu. Tapi yang luar biasa dari Pak Guru, tenang Mas, Allah itu baik, sayang sama kita. Tidak membuat kita jadi seperti itu. Kuncinya apa? Segeralah mengambil pelajaran dari kejadian yang kita alami. Nah, kejadian pertama, banyak sekali peristiwa dalam saya bersama teman-teman di Jogja, di KPR Jogja. Bagaimana ego ini kita hadapkan pada kenyataan bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bukan orang yang mampu apa-apa, kita memang tidak bisa apa-apa kecuali karena Allah yang menggerakkan. Sampai satu ketika, Pak Guru mengatakan, kamu jangan sombong, kamu jangan merasa kegiatan yang ada di Jogja karena kamu loh. Ini semua sudah Allah yang menggerakkan. Pelan-pelan saya mulai sadar, akhirnya latihan melepaskan, mengurangi ego. Lalu yang kedua ini, bersandar kepada Allah. Saya akan ceritakan satu peristiwa, moga-moga teman-teman tidak mengalami. Bayangkan, satu ketika anak-anak saya biasa, masih kecil-kecil dan saya harus mengantar dan menjemput. Ketika menjemput, waktu itu saya sudah tidak punya kendaraan, adanya sepeda motor.
Saya tahu ketika saya menjemput itu bensin saya itu sudah tipis, sudah tidak ada, tidak cukup untuk bolak-balik. Tapi saya nekat aja, ya sudah, saya menjemput. Waktu itu hari Senin, saya menjemput. Ternyata baru setengah jalan sudah habis. Bingung nih, saya gimana caranya, saya sedang tidak punya uang. Padahal saya sedang latihan untuk bergantung hanya kepada Allah. Hari pertama saya gagal. Meskipun di sesi-sesi sebelumnya saya gagal terus, ini saya cerita ujungnya. Saya itu gagal. Saya berhenti di masjid. Tidak jauh dari tempat saya. Gimana nih caranya bisa jemput? Kasihan juga, anak-anak sudah pulang tapi belum saya jemput. Saya telepon mandor saya, mandor yang biasanya jadi membantu saya melaksanakan pekerjaan di proyek. Saya telepon, tapi teleponnya masih rada-rada gengsi. Bisa ke sini nggak? Bisa Pak, tolong bawain bensin dong, saya dibawain. Diisi. Kan karena dia pernah bekerja dengan saya kan, ya sudah nanti gampang. Padahal saya benar-benar sedang tidak bisa membeli itu waktu itu. Diisikan, jalanlah hari itu. Nah hari kedua, dengan bensin yang diisi kemarin itu, saya masih harus menjemput lagi. Dan saya sadar bahwa ini pasti nggak cukup. Saya menjemput anak saya. Nah, sampailah di sekolah, sudah sampai. Begitu pulang hujan deras luar biasa. Hujan deras. Deras di sekitar sekolah itu banjir, nah karuan. Nah, begitu jalan, biasa. Kalau kena hujan kan kadang sepeda motor itu suka berebet-berebet gitu kan. Saya pikir, ini habis atau berebet. Tapi kayaknya habis deh. Tapi saya nekat saya jalani. Benar, baru seperempat jalan, mati. Lalu anak saya tak bilang, waktu itu yang saya sebut anak saya nomor 4, namanya Zia. Ya, ini motornya macet, kita jalan ya. Ya Pak, jalan. Nah, kita jalan, kita dorong motor itu dalam kondisi hujan deras, dalam kondisi masih jauh dari rumah. Tapi saya nekat, ya Allah, saya hanya akan mengharap pertolongan dari Allah. Saya tidak telepon siapa-siapa, saya tidak minta bantuan siapa-siapa. Yang terjadi apa? Baru sekitar beberapa meter saya berjalan ketika kondisi macet yang pertama. Ada orang nyamperin saya pakai motor. Ada apa Pak? Saya bantu. Saya dorong ya. Habis bensinnya ya Pak? Enggak oh Pak, ini cuma macet. Saya masih gengsi. Saya tolak pertolongan itu. Karena malu. Bagaimana caranya nanti saya bilang sama warung bensinnya, wong saya nggak punya uang, saya didorong ke sana. Kan lucu. Saya masih belum mau. Udahlah saya dorong aja. Terima kasih Pak. Akhirnya orang itu berlalu. Hujan deras, kita jalan terus. Nah, beberapa meter lagi, ada lagi yang mau nolong. Saya masih, enggak lah, enggak. Terima kasih Pak. Karena saya apa? Saya masih gengsi. Saya masih malu kalau nanti saya didorong, ternyata mereka tahu bahwa bensin saya habis, dan saya tidak bisa mengisi. Padahal anak saya sekolah dari sekolah yang, dalam tanda petik, sekolah yang bagus. Mosok nggak punya bensin, mosok nggak bisa ngisi bensin untuk urusan itu aja, yang hanya 8.000. Terus saya nekat, saya tolak. Kemudian saya jalan lagi. Nah, yang ketiga ini saya tidak bisa menolak. Hujan sudah reda, saya udahlah, ini pokoknya kita dorong sampai rumah. Ada anak muda yang tiba-tiba mendekati saya, Pak, ada apa Pak, saya tolong. Tanpa basa-basi dia pegang motor saya, didorong ke samping, distandarkan, dia cek. Loh Pak, ini bensinnya habis. Saya speechless, saya nggak bisa ngomong. Saya tahu ini bensinnya memang habis. Kemudian dia nggak bilang sama saya, langsung ambil 1 botol bensin dan diisikan. 1 liter bensin waktu itu. Nah, betul, setelah diisikan, motor di starter, bunyi lagi, Pak, ini sudah bisa. Saya bingung mau ngomong apa. Mas, sebentar Mas. Bisa nggak Mas saya titip KTP saya? Duh, nggak usah Pak, kenapa Pak? Saya tidak bawa uang. Nggak apa-apa, saya ada kok Pak. Waktu itu, orangnya tidak mau saya titipi itu, dan saya tidak tahu. Saya juga nggak kenal itu siapa. Pokoknya di jalan ketemu saja, saya dipaksa diisi bensin. Nah, peristiwanya seperti itu. Akhirnya apa? Bensin terisi 1 liter, saya bisa sampai rumah. Sampai rumah saya cerita sama istri saya. Ini loh, Ma. Yang namanya bensin 1 liter harganya 8.000 saja kita nggak bisa.
Nah, kalau Allah mau menolong, ya ditolong. Kita harusnya sadar bahwa kita mestinya bergantung hanya kepada Allah. Pelajarannya banyak di situ. Yang pertama, ego kita harus betul-betul kita buang. Ora usah gengsi. Yang kedua, menahan diri untuk tidak minta tolong kepada selain Allah. Dalam kondisi hujan kan kita rasanya apa? Ya Allah, paling tidak mohon ya Allah supaya saya bisa sampai rumah dengan peristiwa itu sangat membekas di saya. Sejak itu saya betul-betul hati-hati. Supaya bisa lulus dari ujian yang sudah cukup panjang ini. Berkali-kali saya mengalami kejadian, mosok nggak segera bisa ngambil pelajaran. Itulah yang namanya, kata Pak Guru saya mengalami ini. Ketawa beliau. Nah itu namanya pelajaran bergantung kepada Allah. Nggak banyak teori, praktekin, bisa nggak seperti itu? Coba Bapak Ibu sekalian kalau mengalami situasi seperti itu. Maka jangan sampai dibuat betul-betul tidak mampu, kita baru menyadari. Meskipun itu Allah sangat sayang, rezeki kita sudah dijamin, kita ngerti. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian dibuat seperti itu, karena belum tentu kita kuat. Meski kita mestinya menyadari, Allah tidak akan menguji di luar kemampuan hambanya. Alhamdulillah, itu pelajaran luar biasa, dan saya tidak malu-malu menceritakan. Nyatanya tidak mampu. Kita ewe gagah. Kita ewe pengusaha. Tapi nyatanya nggak punya uang. 8.000 saja nggak bisa. Betul itu. Nah, itulah. Saya betul-betul baru bisa mengerti ketika Pak Guru memberi pelajaran tentang bergantung hanya kepada Allah. Kalau kita mau praktekkan, iya karena butuh, wa iya karena stain. Nah, hati-hati. Siap-siap kita belajar untuk hanya bergantung atau hanya mengharapkan pertolongan dari Allah. Dari situ ternyata juga tidak berhenti. Artinya kita pun masih perlu menguatkan. Kan tidak mudah menjaga agar kita selalu bergantung. Menjaga hanya kepada Allah kita memohon. Itu tidak mudah. Maka dari itu saya share di sini tentang pengalaman saya. Ini supaya kita bisa bukan hanya bisa mengucapkan, tapi mempraktekkan. Kalau ngalami begini, bagaimana? Nah, baik. Kemudian yang ketiga, nah, kalau sudah tahu kita ini yakin bahwa hanya kepada Allah kita bergantung, Allah pun membimbing kita. Jangan mengandalkan yang lain, karena yang lain itu pasti binasa. Yang kekal itu Allah. Yang di sana, yang maha membantu itu Allah, yang bisa menolong itu Allah, yang maha memiliki, yang menguasai itu Allah. Oleh karena itu apa? Praktekkan surat Al-Ikhlas. Kalau kita sering mengucapkan, sering membacakan surat itu di dalam surat-surat kita, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, Allah yang satu, Allah yang tempat kita bergantung. Nah, bagaimana caranya bergantung? Yaitu harus latihan. Bagaimana kita melatih diri kita tidak kepada yang lain, hanya kepada Allah kita menggantungkan harapan kita. Nah, saya kira pengantar saya itu dulu. Beberapa yang tadi saya sampaikan, betul-betul saya mengalami. Alhamdulillah, dengan bekal 7 ilmu penjernih hati ini, saya betul-betul dilatih oleh Pak Guru untuk bisa melewati fase-fase ini. Fase-fase yang tadi saya ceritakan dengan luar biasa. Maka bagi kawan-kawan, bagi sahabat-sahabat yang mengalami kondisi-kondisi yang paling tidak mirip dengan saya alami, dan sekarang sudah ada di ridha Allah, sudah dibimbing oleh Pak Guru, maka bersyukurlah. Manfaatkan ini agar solusinya segera bisa didapat. Agar kita bisa segera mendapatkan apa? Pembelajarannya. Pelajaran yang pertama adalah kita mampu menerima. Pelajaran berikutnya adalah bergantung hanya kepada Allah. Baik, ini sebagai pemancing untuk sharing saja.
kami serahkan kembali kepada Pak Edi untuk membantu saya agar teman-teman yang lain yang barangkali punya pengalaman hidup yang berbeda-beda bisa mengambil pelajaran dari apa yang tadi saya sampaikan. Fase ini luar biasa berat. Fase latihan ini luar biasa berat. Oleh karena itu, bagi kawan-kawan yang sudah paham, sudah mengenal 7 ilmu penjerih hati, ayo tahapan-tahapannya ayo segera kita lalui. Supaya apa? Kita bisa mencapai apa yang Allah inginkan, yaitu menjalani hidup dengan bahagia. Alhamdulillah, saya betul-betul merasakan saya bisa menerima keadaan saya mengharapkan pertolongan hanya dari Allah, kemudian saya dibimbing menjalani kehidupan step by step, dibukakan jalan rezeki, dibuat keluarga tenang, dengan keluarga bisa harmonis, anak-anak alhamdulillah bisa menerima keadaan, dan sekarang bisa menjalani hidup bersama dengan kawan-kawan semuanya, bisa berbagi, bisa sharing, akhirnya kita bisa juga membangun pohon amal bersama-sama. Salah satu yang diajarkan beliau adalah jangan lupa bagaimana kita hidup di dunia itu betul-betul menyiapkan bekal kita untuk di akhirat. Apa itu? Jangan melupakan 3 hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, amal jariah atau sedekah jariah yang dikenal di ridha Allah dengan pohon amal. Karena itu nanti yang pahalanya tidak akan berhenti, terus mengalir. Lalu yang ketiga adalah doa. Maka kita diajari dengan doa 10 Fadilah Fatihah, kita diajari saling mendoakan. Sebagai gerbang kita untuk memohon pertolongan dari Allah, kemudian kita diajari bagaimana caranya kita membiasakan saling mendoakan. Sehingga sesama kita, kepada keluarga kita, dan kepada seluruh keluarga besar kita bisa saling mendoakan. Nah, itu yang luar biasa dari 3 hal yang tadi kita jalani. Kalau kita bisa betul-betul niat mempraktekkan, insya Allah kita akan dimudahkan. Jadi betul sekali bahwa solusi dari permasalahan hidup bukan karena kita berpikir keras, ternyata apa? Karena kita semakin taat. Seperti Pak Adi, mungkin bisa dibukakan surat At-Tolak ayat 2. Seringkali kita, Pak Edi, halo? Pak Edi? Pak Edi Nur? Nah, Pak Edi belum nyambung nih. Jadi solusi dari permasalahan hidup itu seringkali kita berpikir bahwa kita akan bisa mengatasi karena kemampuan kita. Karena kita berpikir keras untuk mencari solusi. Ternyata bukan itu. Solusi itu akan Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Di surat At-Tolak ayat 2. Nanti bisa dibuka sama-sama. Bahwa Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu di ayat berikutnya akan bicara tentang rezeki yang tidak disangka-sangka dan orang yang bertawakal. Ya. Halo? Pak Edi? Ya, siap. Halo, Pak Edi? Mas. Pak Edi? Ya. Belum masuk. Ya. Pak Edi? Halo? Ya. Halo? Halo? Nah, baik. Ada yang bisa membantu? Pak Edi? Pak Edi? Ya, Halo, Pak Edi? Halo, Pak Edi? Pak Edi Nur? Iya, iya. Oh. Iya. Sudah dengar suara saya? Pak Edi? Halo, Pak Edi? Oke. Halo, Pak Edi? Pak Edi? Halo. Ya, ya. Halo. Halo, Pak Edi? Pak Edi, kalau suaranya tidak jelas, mungkin bisa dibantu. Coba. Pak Edi, bisa mendengar ya, Pak Edi? Halo, Pak Edi? Pak Edi Nur? Pak Edi, saya kira pengantar saya sudah cukup itu dulu, bahwa tadi saya mengantarkan sampai kepada bagaimana kita
hanya bergantung kepada Allah. Saya ceritakan bagaimana saya mengalami situasi yang memang harus bergantung, hanya mengharapkan pertolongan dari Allah. Itu pun tidak mudah. Gagal lagi, begitu nekat. Nah, itu merasakan bagaimana Allah dengan lembutnya memberikan pertolongan dari kita, dari orang yang kita tidak. Peristiwa itulah yang sebenarnya ayo kita rasakan, kita latihan, kita belajar mengharapkan pertolongan Allah dari hal-hal yang dalam jangkauan dulu. Nah, kalau kita sudah merasakan itu kan tinggal kita latih untuk hal-hal yang lainnya. Bagaimana kita bisa nyambung dengan Allah sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa sampai kepada Allah. Kan jadi enak kalau kita menjalani hidup, kita bisa menghadap, bisa menyampaikan, merasa ditolong. Maka dengan kita merasakan pertolongan Allah, harusnya menambah keyakinan kita kepada Allah. Saya kira pengantar saya itu, mohon maaf banyak sekali kekurangan dari saya. Ini semata-mata kalau ada kekurangan dari saya, dan apabila ada baiknya, ada betulnya semata-mata dari Allah. Oleh karena itu, saya kembalikan kepada Pak Edi, silahkan apabila ini dimungkinkan untuk diskusi. Jadi, ya, sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Edi, kalau mau dibuka diskusinya. Tolak. Halo? Tolak. At-Tolak ayat 2. Mohon maaf nih Bapak sekalian, ini biasanya kalau sinyalnya kurang bagus, jadi terputus-putus suaranya. Assalamualaikum. Mas Wibi, udah jelas suaranya, Mas? Jelas dari Mas Erik jelas. Nah. Oke. Coba dibantu Mas Erika untuk. Baik. Terima kasih Mas Wibi, mohon maaf. Mungkin suaranya Pak Edi agak kurang jelas. Sementara saya coba ambil alih untuk moderator acara pada kajian hari ini. Tadi penjelasan yang sangat gamblang sekali dari Mas Wibi bagaimana kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bisa dibantu. Tadi ada Mas Arif bisa membantu untuk ini. Saya bisa bukakan ke Mas Arif untuk silakan Mas menyampaikan. Arif. Silakan Mas Arif. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam. Tadi cuma jelas nggak nih Mas Arika suara saya? Jelas suaranya, jelas. Jadi kebetulan tadi saya buka membantu aja surat At-Tolak ayat 2 nih Mas Ibi. Ya Mas Arif. Jadi, ya, yang mungkin yang dimaksud yang ini ya, demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar-keluarnya. Betul. Baik. Itu dulu yang jadi bahwa jalan keluar diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Sementara saya dulu berpikir jalan keluar itu karena apa? Kita yang mencari solusinya. Nah, jalan keluar itu bukan karena kita berpikir, tapi karena kita bertakwa. Dan itu ternyata harus menjalaninya cukup lama. Maka teman-teman jangan sampai lama-lama, segera pahami, segera ambil pelajarannya. Kenapa? Karena kalau Allah yang memberi ujian, Allah yang memberikan soal, maka yang tahu jawabannya adalah Allah. Kita yang sedang diberi pelajaran, ya memang tidak tahu. Agar kita tahu, ya mohon diberikan petunjuk dari Allah supaya kita diberitahu pelajarannya. Agar diberi petunjuk apa? Ya kita mendekat, yaitu kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, sehingga Allah memberikan jalan keluar, memberikan petunjuknya.
Salah satu proses menuju ke sana adalah belajar bergantung, belajar taat, belajar tidak menduakan Allah, belajar hanya menuju kepada Allah. Itulah beberapa langkah yang bisa saya sharingkan agar kita bisa segera menjalankan 7 IPH dengan baik. Saya kira cukup itu dulu, Mas Erika. Silahkan apabila ada yang bertanya. Berarti ini ya, Ustadz Pipi, Mas Pipi, dengan kondisi seperti saat ini, tepat sekali kalau kita coba mentadaburi ayat At-Tolak 2 dan 3 itu ya, di mana kalau kita bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar, petunjuk, dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan juga yang kedua, Allah berjanji juga bahwa kalau kita bertawakal, Allah akan cukupkan segala keperluan kita ya. Nah, kalau bisa kita coba bayangkan dengan kondisi seperti ini, kondisi wabah seperti ini, semua orang kondisinya adalah susah semuanya. Ya, kalau kita menggunakan akal pikiran, nggak nyanda ya, Ustaz Bibi ya, artinya sudah di luar kemampuan kita lagi. Gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ingin bertanya, silahkan. Kami berikan waktu kepada Bapak Ibu. Ada pertanyaan ini, Pak Wibi, bagaimana caranya agar kita bisa bergantung kepada Allah? Dari Pak Rahman. Bagaimana caranya kita bisa bergantung kepada Allah? Pak Rahman. Pak Rahman mana nih Pak Rahman? Pak Rahman dari mana ya? Tidak disebutkan ininya, cuma tadi dari chat tadi ada pertanyaan bagaimana kita bersandar kepada Allah. Baik. Pak Rahman masih monitor? Insya Allah masih Pak Rahman masih monitor. Coba. Baik, sebenarnya saya ingin berinteraksi Mas. Bisa nggak dibukakan mute-nya yang Pak Rahman? Oke, baik. Saya coba cari dulu nih ininya. Pak Rahman. Oke. Silakan Pak Rahman. Pak Rahman. Sudah saya buka ini komunikasi suaranya. Mungkin bisa dialog dengan Pak Bibi, Ustadz Bibi. Pak Rahman. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam, Tat. Pak Rahman dari mana? Dari Jogja, Tat. Pak Rahman kok seperti suaranya Mas Novi. Oh, suaranya Mas Novi. Iya, betul ini Mas Novi. Iya, Tat. Mas Novi, saya tadi menceritakan bagaimana cara kita mempraktekkan bergantung hanya kepada Allah. Pertama, kalau kita ada kebutuhan, ada permasalahan, yang paling sering muncul di benak kita adalah apa? Kalau kita misalkan sedang nggak punya uang, pasti kita kepikir teman kita yang punya uang. Kita... Halo, iya kan? Iya. Nah, itu artinya kita bergantung atau berharap pertolongan dari Allah atau kepada makhluknya Allah? Pada makhluk. Pada makhluk. Nah, pada titik tertentu, ketika misalkan di hadapan saya ada 3 orang nih, ada Mas Novi, ada Mas Erika, ada Mas Arif. Ketika saya minta tolong kepada Mas Novi, karena saya pikir masih ada Mas Erika dan Mas Arif, maka ketika saya minta tolong kepada Mas Novi, kan saya masih setengah hati. Kepada saya minta tolong Pak Novi, kalau Mas Novi nggak nolong saya, berarti kan masih ada Mas Erika. Betul kan? Halo? Halo Mas? Mas Erika, yang Mas Rahman dihidupkan dong? Siap. Halo? Ya, Pak Bibi. Iya. Yang mic-nya Mas Rahman atau Mas Novi tadi dihidupkan, atau mungkin saya dibantu Mas Erika ya? Siap.
Tadi kalau nggak salah pertanyaannya begini, bagaimana caranya bergantung hanya kepada Allah? Nah, kebiasaan manusia itu kan tidak otomatis ngerti harus bergantung kepada Allah. Biasanya lebih mudah atau lebih cepat, lebih refleks itu kalau punya masalah pasti akan menghubungi makhluknya Allah. Minta tolong pada teman, pada saudara, dan sebagainya. Itu yang saya alami. Dan saya kira banyak sekali di antara kita yang mengalami seperti itu. Nah, sampai suatu ketika, Allah akan membuat kondisi di mana kita tidak bisa lagi meminta tolong kepada orang lain, baik kepada saudara, teman, atau yang lainnya. Nah, sampai pada titik itu, kan Allah punya hak. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan dibikin tidak mampu. Supaya kita mengakui bahwa kita mampu itu karena Allah yang menolong. Nah, perspektif dari contoh yang saya sampaikan tadi adalah contoh apabila ada orang yang sudah berkali-kali dikasih masalah, kok masih bandel saja, nggak ngerti-ngerti bahwa mestinya minta tolongnya hanya kepada Allah, ya dibuat betul-betul tidak mampu. Nah, sebelum kita dibuat tidak mampu seperti itu, kan akan lebih baik kalau kita segera mengambil pelajaran, oh, mestinya kalau saya setiap sholat itu berjanji kepada Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, kalau itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kalau kita membutuhkan pertolongan, mestinya minta tolong kepada siapa? Mas Erika? Kita berjanji. Iya karena butuh, iya karena ta'in. Hanya kepada Allah saja kita menolong. Maka kalau kita berulang-ulang berjanji, mestinya kan kita harus bisa belajar mewujudkan. Jika tidak pernah mewujudkan, ketika punya masalah selalu meminta tolong pada orang lain, kira-kira ditegur nggak sama Allah? Halo? Iya. Nah, karena kita sudah berjanji, bahkan diulang-ulang, kita kok minta tolongnya bukan kepada Allah, mestinya kalau kita nggak segera sadar, dibuat betul-betul tidak bisa lagi minta tolong kepada orang lain. Entah sudah tidak ada lagi yang bisa menolong, entah karena dibuat kemudian menyadari bahwa mestinya tidak minta tolong kepada orang lain, maka Allah bisa loh membuat kejadian kita itu betul-betul tidak mampu, betul-betul tidak bisa mengatasi masalah kita. Nah, pendekatan 7 ilmu penjernih hati inilah melalui ilmu sabar dan lain sebagainya, kita dilatih untuk paham, dilatih untuk mengerti bahwa kita ketika sedang mengalami permasalahan itu, satu, kita harus menyadari bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah. Izin Allah. Tujuan Allah adalah bukan semata-mata memberi masalah, tetapi apa? Ada maksud di balik kejadian, di balik masalah itu adalah supaya kita mengingat Allah, supaya kita menghormati izinnya Allah, supaya kita ingat bahwa kita sudah berjanji hanya akan meminta tolong kepada Allah. Nah, cara agar kita kembali atau menyadari untuk hanya bergantung kepada Allah, maka kita mengingat apa yang pernah kita janjikan, kita komitmenkan kepada Allah. Kita yang janji sendiri, maksud nggak ditepati, bahkan kita ulang-ulang itu. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalau hanya itu, artinya apa Mas? Satu apa dua? Satu saja. Tidak ada yang lain. Hanya kan berarti tidak ada yang lain. Maka ketika masih ada yang lain selain Allah, nah berarti kita belum bergantung kepada Allah. Nah, kira-kira begitu Mas, caranya kita supaya bisa cepat bergantung, maka kita ingat kembali janji kita kepada Allah. Kalau kita sudah mengingat janji kita, nah buktikan. Kalau ada apa-apa, minta tolongnya hanya kepada Allah loh ya. Kamu sudah janji dah. Nah, tidak mudah. Tapi kalau kita bisa melatih diri kita secara pelan-pelan dan niat betul-betul mempraktekkan, janji Allah tidak akan pernah meleset. Bagi orang yang bertakwa, kepadanya akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yaitu surat At-Talaq ayat 3. Kalau yang ayat 2 tadi kan,
diberikan jalan keluar untuk orang yang bertakwa. orang yang bertakwa. Lalu disambung di ayat berikutnya, orang yang bertakwa akan diberikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sangka-sangka. Kalau ada anak muda yang tiba-tiba membantu saya membelikan bensin 1 liter, nggak kebayang. Tadinya udah mikir aja, dorong mobil hujan-hujanan sama anak saya sampai di rumah. Nah, ternyata Allah pun membantu kita, menolong kita. Alhamdulillah. Moga-moga kita bisa belajar dari peristiwa yang seperti tadi. Kamu itu selama ini nggak memenuhi itu. Selain Allah. Mari kita fase ini betul-betul nih. Ini perlu praktek, perlu mengalami, perlu dicoba, perlu dilakukan, perlu dijalani ketika kita menjalani kehidupan. Saya kira dalam case yang lain akan banyak. Kenapa saya berani menceritakan ini? Supaya Bapak Ibu sekalian yang mengalami hal yang minimal sama atau dalam hal yang berbeda, jangan sekali-kali meminta tolong kepada selain Allah. Jadi itu Mas Erika. Ya, Pak Wibi, Ustadz Wibi, ada pertanyaan lagi dari Bu Ulfi. Iya. Bu Ulfi, silakan bertanya. Ini ada pertanyaannya, bagaimana membedakan antara rasa berserah dan rasa berpikir, karena di satu sisi manusia wajib untuk berusaha. Silakan Bu Ulfi untuk bertanya langsung. Suaranya sudah saya buka. Kalau misalnya Bu Ulfi mau ingin menambahkan, silakan. Supaya ada dialog. Oh, silakan. Ya, Ani ya. Ya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Iya, jadi saya masih agak rancu juga gitu untuk membedakan. Oh ya, kita udah benar-benar berserah ini. Tetapi kan di satu sisi kita juga harus berusaha ya. Artinya kita masih juga harus berpikir dan sebagainya. Nah, ini kok saya masih sulit juga untuk membedakan batas ini. Mungkin bisa dikasih penjelasan lebih jauh. Baik. Bagus. Kesulitan kita tuh ya di situ. Selama kita masih mengandalkan kemampuan kita, masih selalu mengandalkan kemampuan kita yang sangat terbatas ini, maka kita akan sulit masuk ke fase yang dimaksud guru kita. Kita itu pengennya menyelesaikan sendiri atau pengen ditolong Allah. Sebenarnya yang menjadi titik pangkal dari kesulitan kita untuk membedakan di mana kita harus meletakkan ikhtiar dalam konteks ini dengan keyakinan. Nah, saya coba masuk di pengertian iman. Di surat Al-Baqarah ayat 153 tadi, itu selalu yang disampaikan di dalam kajian, syarat ditolong Allah itu apa? Mbak Ulfi. Kan, wahai orang-orang yang beriman, ya, mintalah tolong kepadaku dengan sabar dan sholat. Berarti syarat untuk ditolong Allah itu berarti syaratnya ada berapa? Ada 2. Nah, kejebaknya di sini. Kira-kira ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman atau kepada orang kebanyakan? Ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu? Kan hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Berarti syarat ditolong pertama beriman dulu. Kemudian memperbaiki sabar dan sholat. Nah, pertanyaannya bukan apakah kita beriman atau tidak, apakah Mbak Ulfi beriman atau tidak. Saya yakin kita semua pasti beriman, yakin kepada Allah. Nah, pertanyaannya, kapan saatnya iman itu digunakan? Ayo, coba kira-kira kapan, Mbak Ulfi? Kapan saatnya kita menggunakan iman? Halo? Setiap saat ya? Nah, rata-rata pasti menjawab setiap saat. Betul, memang setiap saat kita harus beriman. Tapi kapan saatnya kita menggunakan keyakinan? Nah, saya seringkali mencontohkan tentang peristiwanya
Nabi Musa ketika dikejar oleh tentara Fir'aun. Pernah mendengar kisah itu? Ketika Nabi Musa bersama kaumnya dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, pada saat itu di hadapannya ada Laut Merah. Menurut logika kita, Nabi Musa dan kaumnya di hadapannya sudah terhalang oleh Laut Merah. Tentara Fir'aun sudah terlihat di belakang. Menurut logika kita, mestinya Nabi Musa dan kaumnya selamat atau tidak? Tidak, secara logika tidak. Secara logika tidak, karena tidak ada jalan keluar. Ya kan? Tapi yang terjadi, ditolong Allah. Dia selamat. Kenapa selamat? Kenapa ditolong? Karena Nabi Musa ya, karena pertolongan Allah. Kenapa ditolong? Karena Nabi Musa yakin 100% kepada Allah, yakin akan adanya pertolongan Allah, maka ketika diperintahkan oleh Allah, hai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke laut, tanpa ragu-ragu sedikit pun Nabi Musa menjalankan perintah itu, maka yang terjadi, laut yang tidak mungkin terbelah menjadi terbelah. Betul kan? Akhirnya bisa menyeberangi lautan dengan selamat, sampai di seberang lautan, artinya Nabi Musa dan kaumnya ditolong Allah. Nah, pelajaran di mana? Hanya dengan keyakinan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, di sini kekuatan iman. Apabila kita menghadapi sesuatu yang sudah mentok, menurut logika kita tidak mungkin, mau dibablasin, diterusin pakai logika kita atau tidak? Namanya mentok kan berarti sudah tidak ada jalan keluar kan? Ya. Nah, di situ kita perlu belajar bahwa logika kita, kemampuan kita itu ada batasnya. Tapi kalau kemampuan Allah ada batasnya enggak? Ya, ada. Enggak. Oh, ya. Paham ya? Jadi kalau kita menggunakan caranya Allah, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Berarti pada awalnya memang kita wajib untuk berpikir ya. Kita wajib terus untuk berusaha. Wajib fatona. Namanya. Ketika kita masih mampu menyelesaikan dengan pikiran kita, kan tidak jadi masalah. Ya, betul. Menjadi masalah itu ketika kita sudah tidak mampu mengatasi. Ya kan? Oke. Ya, Mas. Ya. Karena apa? Tujuan Allah memberikan masalah dalam kehidupan itu adalah untuk memberi pembelajaran kepada kita. Berarti apa? Permasalahan itu kan hanya sarana untuk memberi pembelajaran untuk kita. Kenapa? Karena kemampuan tapi harus digunakan semaksimal mungkin sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Kenapa? Allah itu tidak akan menguji di luar kemampuan hambanya, ya kan? Jadi kalau kita diuji itu harusnya dalam kemampuan kita enggak? Di luar. Nah, ini kan ayatnya ada, Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Kalau kemampuan kita 100, kira-kira Allah mengujinya di level berapa? Di bawahnya 100 atau di atas 100? Di bawahnya maksudnya. Artinya paling tidak kita diuji itu di level 80 atau 70. Sehingga apa? Masih dalam batas kemampuan kita. Kita kuat menjalaninya. Tapi pikiran kita apa? Wes ra iso ngatasi, wes nggak mampu. Nah, itulah keterbatasan logika kita. Nah, maka ketika menghadapi masalah, jangan menggunakan logika lagi, gunakan keyakinan, gunakan iman, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Kita menggunakan kemampuannya Allah. Paham, Mbak Ulfi? Paham, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo Pak Erika, ada yang lain? Monggo Pak Edi. Pak Edi sudah bisa nyambung. Ada pertanyaan dari Pak. Tes, suaranya bisa? Oh, bisa, yes. Oh. Baik, ini saya melanjutkan Mas Erika ya. Ya, okay. Dari Pak Hamim nih. Mohon penjelasan hubungan ayat
tentang berserah diri kepada Allah dengan ayat yang menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Kamim kalau mau menambahkan. Itu Bapak. suaranya sudah dibuka. Oh ya, silakan Mas Hamim. Ustadz Hamim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wibi dan saudara-saudara semuanya yang dirahmati Allah, ini ada pertanyaan sedikit berkaitan dengan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Merintahkan kepada kita bahwa kita itu hanya meminta pertolongan kepada Allah ketika kita mendapatkan satu masalah. Nah, terus mohon penjelasan kaitannya dengan ayat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Nah, ketika kita punya masalah, apakah benar ketika kita meminta pertolongan kepada selain Allah dengan patokan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Mohon penjelasan Mas Wibi. Ini yang tanya sudah tahu nih Pak Edi. Baik, begini Mas Hamim, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Mas Hamim ini melompat ke fase yang keempat, tahap yang keempat. Apa itu? Tujuan Allah menciptakan manusia selain untuk beribadah adalah untuk apa? Menjadi khalifatullah. Menjadi manusia yang melakukan segala sesuatu atas keinginan Allah. Jadi konteksnya ayat yang ta'awanu 'alal birri wat taqwa tadi adalah bahwa kita, kalau kita sudah bisa melepaskan keinginan kita, maka yang muncul adalah keinginannya Allah. Yaitu apa? Allah memerintahkan untuk tolong menolong. Berarti ayat yang kedua itu adalah fungsi kekhalifahan kita. Karena kita diperintahkan untuk tolong menolong, ya kita lakukan. Kenapa? Karena itu menjalankan keinginan Allah. Allah memerintahkan apa lagi kira-kira? Santunilah anak yatim. Bantulah fakir miskin. Berarti kalau kita hadir sebagai orang yang menyantuni anak yatim misalkan, berarti menjalankan apa yang Allah inginkan enggak? Iya. Betul kan? Maka Betul. dalam fungsi itu, dalam konteks ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan sebagainya adalah konteks kita menjalankan fungsi kita sebagai khalifatullah. Nah, nanti kita akan menuju ke sana. Tapi dalam konteks yang pertama tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bagaimana diri kita dalam menjalani hidup itu jangan sekali-kali bergantung kepada selain Allah. Allah ngajarin kita untuk hanya mengabdi kepada Allah. Yang kedua, hanya meminta tolong kepada Allah. Jadi ini bagus. Sebenarnya temanya nanti akan menyatu ke sana. Kan ada dua tujuan Allah menciptakan manusia. Yang pertama apa? Hanya untuk Beribadah. Tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, implementasi beribadah apa? Ya kita bagaimana mengabdi dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau fase itu sudah berhasil kita lalui, lalu kita tingkatkan. Bagaimana caranya yang kita lakukan itu lebih dominan keinginannya Allah daripada keinginan kita sendiri. Termasuk keinginan kita untuk menolong sesama kita. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Termasuk saling menasihati dalam ketakwaan dan kesabaran. Berarti itu adalah sebenarnya tidak perlu bukan sebuah pertentangan, tapi langkah selanjutnya mestinya kita akan menuju ke sana. Jadi kalau kita sudah memaksimalkan pengabdian kita kepada Allah, lalu langkah berikutnya adalah bagaimana
kita memperkecil keinginan kita pribadi, tapi yang kita besarkan adalah keinginan kita untuk mewujudkan keinginan Allah. Jadi gitu ya Mas Hamim ya. Jadi antara tujuan Siap, Allah Mas Wibi. dan tujuan sebagai Khalifatullah itu tadi akan ketemu di situ. Sip. Iya. Siap. Dan kebetulan apa yang disampaikan Mas Wibi di awal itu kebetulan kita punya pengalaman yang mirip-mirip Mas Wibi. Pas dulu dah. Saja, Ya, Mas. pengalaman kepentok-pentok gitu. Iya, iya. Terima Punya kasih Mas pengalaman. Wibi. Ya, Punya pengalaman mirip rupanya ya. Iya, sama, hampir sama. Karena memang sudah mau nengok kiri kanan ternyata sudah tidak bisa lagi. Akhirnya ya lempar handuk gitu. Iya. Baik, bisa saya lanjut Pak Hamim? Monggo nggih, matur nuwun. Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Nahyati. Pertanyaannya adalah, pada saat bergantung kepada Allah, terus kita sebagai manusia usahanya apa? Nah, Ibu Nahyati. Nahyati, mana Ibu Nahyati? mana Bu Nahyati? Nahyati. Kan lebih asik kalau sharing kita bisa ketemu orangnya. Ini Bu Nahyati mana? Ini Bu Nahyati nih. Nah, silakan Bu Nahyati. Assalamualaikum Pak Wibi. Oh, waalaikumsalam Ibu. Salam kenal Pak, saya dari Jakarta, Jamaah Jakarta. Oke, sama-sama Bu. Silakan Bu. Iya Pak, tadi kan saya mendengarkan yang Bapak tadi naik motor, ternyata bensinnya habis. Yang pertama kan Bapak masih tergantung sama orang gitu ya, telepon terus minta data terus diisiin gitu kan. Terus untuk yang keduanya itu Bapak udah ditolong kedua tapi tetap Bapak masih nolak karena egonya. Terus yang terakhirnya kan akhirnya Bapak menerima. Ya pada saat kita sudah bergantung, terus usaha kita itu apa Pak? Apakah kita pasrah saja atau menerima aja atau bagaimana ya Pak? Baik. Terima kasih Bu. Di situasi COVID-19 ini mungkin di antara kita pernah ada yang dapat broadcast tentang seorang nenek di tengah banjir yang hanya mengharap pertolongan dari Allah. Pernah dapat broadcast seperti itu? Ini unik. Pernah. Pernah kan? Akhirnya nenek itu selamat nggak? Nggak selamat kan? Ya selamat karena nggak mau. Karena nggak fatona, nggak memikirkan bahwa sebenarnya Allah sudah menolong. Tidak kemudian Allah turun, kemudian nih tak angkat kamu dari situasi banjir, kan tidak. Pasti akan melalui sarana. Bisa teman kita, saudara kita, atau orang lain. Nah, nenek tadi kan sebenarnya berkali-kali ditolong. Ada tim SAR, ada tetangganya, ada ininya. Karena saya hanya pertolongan Allah. Nah, gitu kan? Nah, dalam konteks ini, di mana letak ikhtiarnya? Coba, tadi lihat, kalau kita slow motion kan. Hari pertama, ketika saya tidak punya uang dan bensin habis, saya masih minta tolong teman saya. Akhirnya ditolong. Hari keduanya, kemudian saya kehabisan bensin lagi, saya sebenarnya sudah akan ditolong orang yang pertama. Iya. Ya kan? Iya, Pak. Menolak. Saya masih gengsi tadi ya. Malu, bingung. Ngomongnya gimana ini nanti pada penjual bensinnya. Datang lagi yang kedua. Nah, siapa yang menggerakkan orang untuk di tengah hujan deras kemudian mendekat, menanyakan, yang lainnya kan pada lewat barber nyalip aja kan? Itu datang yang pertama, saya masih menolak. Ikhtiar saya apa? Saya nggak mau nyerah, pokoknya saya mau dorong motor ini sampai rumah. Saya manfaatkan dalam suasana seperti itu kan kita, kata Pak Guru namanya gerantes. Pernah diajari gerantes sama Pak Guru, Bu Naryati? Apa Pak? Gerantes itu apa ya? Apa Pak Edi? Gerantes itu ya? Gerantes itu nelongso.
Tolong. Longso. Kalah dene, ya Allah. Iki aku tuku bensin weh gak Ya, iso lho. ampun Pak. Paham ya? Grantes ya. Iya, Pak. Nah, ketika saya sudah melewati satu tempat, kemudian hujannya reda, saya sudah siap. Ya sudah, ya Allah. Mohon ya Allah, saya mudahkan untuk sampai di rumah. Jadi itu kali ketiga. Saya tidak bisa menolak pertolongan orang itu. Nah, jadi Allah memaksa kita untuk menerima. Bahwa ternyata saya harus menerima pertolongan dari anak muda, yang kalau tidak salah dia kayak bekerja di tempat cucian mobil begitu. Terpaksa melalui anak ini, saya dapat pelajaran apa? Ya, ternyata kamu tidak mampu. Ning sudah cukup di situ aja. Ini tak kasih bensin melalui anak itu tadi. Jadi rupanya kesombongan kita itu tidak ada arti apa-apa di mata Allah. Mau menolak terus. Ini kita dibuat nggak mampu menolak loh. Yang pertama kan orang lewat, mampir, dekatin, saya masih bisa tolak. Menolak. Itu tipis antara kita sombong, antara kita ego itu nama sombong ya, dengan apa? Mencoba kita melatih rasa bahwa jangan-jangan Allah melalui perantaraan orang ini menolong kita. Nah di situ kan apa? Ternyata apa? Kita dapat pelajaran lain. Ternyata ego atau kesombongan kita itu bisa loh menjadi penghalang datangnya pertolongan Allah. Nah, di mana ikhtiar saya ketika akhirnya saya tertolong dapat bensin 1 liter tadi. 1. Saya sama sekali tidak menghubungi saudara saya, teman saya atau yang lain. Itu saya hentikan. Artinya kali itu saya tidak mau minta tolong pada orang. Yang kedua, saya nekat, saya hanya mohon pada Allah. Doa saya hanya satu, mohon ya Allah supaya saya dimudahkan untuk sampai ke rumah. Saya nggak berpikir dapat dikasih bensin oleh anak tadi. Saya mikirnya supaya bisa saya jalan sampai rumah selamat. Pikiran saya adalah apa? Ya saya dorong sampai rumah. Tidak apa-apalah saya ngerasain ini, gitu kan? Barangkali ini pembelajaran tawakkul. Saya nggak menyerah. Kalau menyerah namanya kan nggak berusaha. Kalau saya kehabisan bensin lalu berhenti, tidak kemudian mendorong motor saya, berarti kita tidak melakukan ikhtiar. Sebenarnya praktek ilmu tawakal, Bu Nayati. Tawakal itu kan seringkali diartikan hanya berserah diri kepada Allah. Ya, nah kalau kita mempraktekkan tawakal, Pak Guru ngajarin jangan hanya langsung menyerahkan diri kepada Allah. Usahamu di mana? Lakukan semaksimal mungkin kemampuanmu. Apa yang saya lakukan? Ya saya dorong. Saya nyangking sepatunya di belakang saya. Dorong udah. Mau malu, mau apa, sudah tak pikir. Lagian juga suasananya hujan, siapa juga yang mau melihat. Dilihat pun ya sudah, saya udah cuek. Kenapa? Saya nekat, saya mau belajar hanya bergantung kepada Allah. Lalu selain saya mendorong motor, apa ikhtiar saya? Nah ini yang kadang-kadang orang lewat. Apa kira-kira, Bu? Menerima kejadian. Doa. Jangan lupa kita memohon kepada Allah. Kan? Jadi pengertian tawakal itu adalah berusaha semaksimal mungkin kemampuan kita, ya, lalu berdoa, ya kan? Berarti doa itu bagian dari ikhtiar nggak? Iya, Pak. Berarti ikhtiar kita selain kita berusaha mendorong motor, yang kedua apa? Berdoa. Itu ibaratnya seperti gini, Bu, analoginya. Saya mau pinjam uang. Ini contoh ya. Saya mau minta dibantu. Anggap aja yang paling gampang, saya meminjam uang kepada Bu Nahyati. Saya ada perlu mau ke Bu Nahyati. Bu Nahyati ada di Jakarta, saya ada di Jogja. Agar saya bisa sampai ke Bu Nahyati, berarti ikhtiar saya apa? Saya naik kereta atau naik pesawat untuk sampai ke Jakarta. Kemudian menuju rumah Bu Nahyati. Itu ikhtiar untuk sampai ke tempat Bu Nahyati.
Kalau saya sudah sampai di hadapan Bu Nahyati, lalu saya diam saja. Bu Nahyati tahu nggak apa yang saya maksudkan? Enggak tahu. Nggak tahu. Ini konteksnya kalau dengan Allah, sebenarnya Allah sudah tahu ya yang kita mau ya. Tapi kan Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Ya kan? Berdoalah kepadaku. Iya kan? Iya. Allah senang kan kalau kita berdoa kan? Berdoa itu perintah Allah bukan? Perintah Allah kan? Nah, perintah Allah. Nah, kalau kita analoginya adalah ketika saya sampai di Bu Nahyati, kalau saya diam saja berarti Bu Nahyati nggak ngerti. Maunya Pak Wibi itu ngapain sih datang ke rumah saya kan gitu kan? Iya, nggak tahu. Maka lakukan ikhtiar berikutnya itu, Bu Nahyati, saya datang ke sini, selain silaturahmi, saya ada perlu. Saya mohon bantuan, saya mau jual tanah saya. Mohon kalau ada kelonggaran hati, tolong Bu Nahyati beli ya. Berarti kan setelah saya menyampaikan, Bu Nahyati tahu apa yang saya maksudkan kan? Iya, Pak. Nah, kalau sudah tahu kan tinggal mau ditolong atau tidak kan terserah Bu Nahyati. Jadi langkah ketiga apa? Menyerahkan hasilnya kepada Allah. Menyerahkan apakah saya dibantu, tanah saya dibeli atau tidak kepada Bu Nahyati. Nah, jadi letak ikhtiarnya adalah satu, tetap berikhtiar mendorong motor. Nah, sambil mendorong motor, kita mohon kepada Allah. Baik. Yang memohon. Jangan langsung mohon dapat uang yang banyak. Nah, butuhnya 8.000 kok. Mohon ya Allah supaya saya bisa sampai di rumah. Sampai di rumah itu kan artinya apa? Bisa saya jalan terus sampai di rumah, mendorong motor, ya kan? Yang kedua apa? Bensinnya diisi, kan saya tinggal starter lagi, motor jalan. Nah, alhamdulillah saya diberi kesempatan yang kedua. Pengalaman yang luar biasa, Bu. Terima kasihnya luar biasa, ya Allah. Luar biasa. Di situ selain belajar berserah diri atau memohon hanya kepada Allah, pelajaran lainnya apa? Rasa syukur yang luar biasa. Kalau diberi 8.000, senilai seliter bensin sudah bisa bersyukur. Diberi yang banyak, harusnya lebih bersyukur nggak? Bersyukur, Pak. Lebih harus bersyukur. Nah, gitu ya. Jadi kalau banyak kita ya, Pak, sedang... prosesnya. Ya. Terima kasih Bu Nahyati. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Nahyati. Sama-sama, Pak. Sekarang sudah jam 22:12. Apakah kita masih mau teruskan? Atau mungkin saya buka satu pertanyaan lagi ya, Mas Wibi ya? Untuk Pak Edi. Ini ada dari Pak Gugut kalau nggak salah, Pak Edi. Oh iya, Mas Gugut ini. Ya. Saya bacakan atau Mas Gugut mau bacain sendiri? Coba Mas Gugut aja biar nyampaikan Pak Edi. Oke, silakan Mas Gugut. Sudah saya buka tuh, unmute. Loh, kok nggak bisa? Oh, udah. Silakan Mas Gugut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, baik Mas. Ya. Sehat. Ini saya pertama-tama ini kangen nih malam Rebo ini. Ini Rebo malam, Mas. Ini Rebo malam. Ya. Ini Pak, saya pertanyaan itu sikap ketika kita bergantung pada Allah itu apa namanya dalam berdoa itu kan ada dua yang saya belum paham. Pertama, doa itu kan kita menjalankan perintah Allah karena kita memang diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Tetapi di sisi lain doa itu kan kepentingan kita karena kita memohon sesuatu untuk kepentingan kita. Nah, sikapnya bagaimana nih Pak? Apakah dua-duanya itu apa gimana ini sikap kita berdoa itu? Apakah karena memang kita menginginkan sesuatu atau memang berdoa itu memang ya kita hanya karena diperintahkan oleh berdoa ya kita berdoa saja, enggak apa dikabulkan ya alhamdulillah, tidak dikabulkan ya kita bersabar gitu. Gitu Pak, pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya, silakan Mas Ibi. Mas Gugut. Jadi kita punya keinginan kan boleh kan? Kan Allah tidak melarang kita untuk punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan. Boleh kan? Nah, termasuk kita punya keinginan.
Keinginannya adalah pengen apa? Pengen ditolong Allah. Nah, kalau yang kita inginkan adalah kita agar mendapatkan pertolongan Allah, berarti sikap kita ketika menghadapi sesuatu yang kita tidak bisa atasi sudah dalam posisi yang benar atau belum? Kalau kembalinya kepada Allah. Benar. Benar. Yang penting kan sikap kita benar dulu. Nah, masih ingat nggak waktu kita sama-sama ngaji di cut off? Ada 3 orang, 3 posisi. 1, posisi kita saat punya masalah. Kemudian yang satunya lagi, posisi kita ketika kita bisa menerima masalah. Artinya apa? Menerima apapun yang Allah izinkan. Berarti kan kita geser ke posisi di jalannya Allah atau caranya Allah. Kalau kita dalam posisi pertama, dalam posisi kita belum bisa menerima, maka ketika kita akan menuju kepada solusi, jadi titik ketiganya adalah solusi. Kira-kira kalau posisinya belum betul, bisa ditarik garis lurus ke arah solusi atau belum, Mas Gugut? Belum. Nah, Posisinya agar bisa salah. Nah, bisa jadi akan selesai tapi masih berputar-putar, arahnya belum jelas. Kenapa? Karena mengandalkan kemampuan sendiri. Maka untuk membetulkan sikap kita geser posisi apa? Baik, kalau begitu saya akan mengambil posisi aku terima, karena ini atas izin Allah. Begitu sudah dalam posisi yang benar, tinggal kita narik ke arah penyelesaian. Jadi tarik garis lurus kepada solusi. Kalau kita sudah di jalannya Allah, kan tinggal soal waktu. Contoh, kalau kita sudah menetapkan mau ke Solo, dari Jogja mau ke Solo. Mas Gugu di Jogja kan? Misalkan mau ke Solo. Kalau kita lewat jalan raya, kita naik kendaraan, kan jalannya bisa muter-muter, ada lampu merah, nanti jangan-jangan di tengah jalan kita malah salah jalan, bisa belok ke arah Klaten, malah judulnya bukan ke Solo, tapi malah ke Boyolali misalkan. Lain halnya kalau kita sudah memilih naik kereta api. Kereta api itu ada apanya? Berjalan di atas rel. Jadi kalau kita sudah mengambil posisi seperti kita naik kereta api, berjalan di atas relnya, untuk sampai ke Solo itu kan tinggal soal waktunya saja. Berapa sih jarak tempuh kereta api dari Jogja ke Solo? Misalkan saja 1 jam. Berarti kan untuk sampai kepada solusi tinggal menunggu waktu. Karena kita sudah berada di rel yang benar. Sama dengan sikap kita. Ketika kita sedang dalam posisi mendapatkan atau mendapati satu masalah, maka kita ambil sikap untuk berdoa, memohon apa? Pertolongan Allah. Nah, barangkali saat kita apa? Berdoa itu kan sepertinya menyampaikan keinginan kita. Nah, kalau seperti itu, keinginan, namanya cita-cita, itu kan pasti ada di dalam manusia. Ketika manusia sudah tidak punya keinginan, berarti kan orang itu sudah tidak punya harapan. Orang yang tidak punya harapan berarti sudah hidupnya. Oleh karena itu, yang diajarkan oleh Pak Guru adalah bagaimana mengelola keinginan kita ini agar yang dominan itu bukan keinginan kita, tetapi keinginannya Allah. Maka yang muncul ketika kita berdoa adalah bukan dorongan nafsu kita karena ingin ini, ingin itu, tetapi apa? Allah itu menginginkan apa ya untuk saya? Kan gitu Mas Gugut. Itu nanti insya Allah akan saya sampaikan di minggu yang akan datang, yaitu bagaimana caranya kita bisa mewujudkan apa yang Allah inginkan. Maka dalam konteks berdoa itu pun hati-hati, jangan sampai doa kita kepleset ke arah yang cenderung pada keinginan kita semata atau nafsu kita yang dominan. Karena kalau nafsu kita yang dominan, maka iblis akan nimbrung.
Maka apabila kita sudah ditimbungi atau iblis sudah nimbrung, maka yang muncul adalah nafsu. Kalau nafsu yang dominan, maka akan cenderung kepada kejahatan. Contoh, kita mengharapkan atau menginginkan sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan kita, maka kita akan cenderung berlebih-lebihan. Baik, dengan cara begitu, kalau kita sudah bisa mengendalikan keinginan kita, yang dominan adalah keinginan Allah, ya tidak masalah, Mas. Kalau kita memohon atas sesuatu, dilandasi dengan apa? Memohon pertolongan Allah. Yang kedua, mewujudkan apa yang Allah inginkan. Contoh nih, orang sakit kan pengennya sembuh ya. Ya Mas Gugut? Halo? Mas Gugut? Coba Mas Gugut dibuka Pak Edi. Udah itu. Mas Gugut? Belum, masih mati mic-nya. Nah, udah. Nah, Mas Gugut, saya tanya, orang sakit itu inginnya sembuh atau tidak? Sembuh. Sembuh. Ingin sembuh. Kalau kita tanya kepada Allah, kira-kira, kan orang sakit kan pengennya sembuh, ya kan? Sembuh itu dari siapa, Mas? Dari Allah. Dari Allah. Nah, yang ketiga nih, tolong dijawab pakai ilmu SD aja ya, jangan pakai ilmu sipilnya ya. Kalau kita tanya kepada Allah, kira-kira Allah menginginkan kita sembuh atau sakit? Sembuh. Sembuh. Berarti Allah pun kan menginginkan kita sembuh atau sehat. Ya kan? Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon berikan kami kesehatan. Berarti kita ingin sehat itu sama nggak dengan keinginannya Allah? Ya, sama. Boleh nggak kita mewujudkan apa yang Allah inginkan? Boleh. Malah dianjurkan. Karena apa? Allah pun ingin kita sehat. Supaya apa? Kita beribadah lebih baik. Kita bisa mengabdi kepada Allah dengan lebih baik. Kita bisa menjalankan perintah Allah, mencari nafkah kepada keluarga dengan lebih baik. Jadi, antara keinginan kita dengan keinginan Allah coba diselaraskan. Caranya adalah nanti minggu depan kita sama-sama belajar bagaimana sih sebenarnya agar kita bisa menjalankan apa yang Allah inginkan. Nah, fasenya adalah pertama, kurangi ego, dengan begitu menekan keinginan kita. Yang kedua, berharap hanya kepada Allah. Nah, yang ketiga, mewujudkan apa yang Allah inginkan. Termasuk apabila orang sakit ingin sehat, itu berarti ingin mewujudkan keinginan Allah. Tinggal kita list, Allah itu ingin apa aja lagi sih? Pertama, Allah ingin kita sehat. Allah ingin kita berkecukupan, karena memberi lebih baik daripada meminta. Allah ingin apalagi. Tinggal di listing aja, Mas. Kalau doa kita sudah sejalan dengan keinginan Allah, berarti apa? Berarti kan yang kita lakukan sudah sesuai dengan keinginan Allah. Nah, saya kira gitu, Mas Gugut. Bisa. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Baik, Pak Edi, silakan. Barangkali masih ada atau... Baik, terima kasih Mas Gugut. Suara saya jelas ya, Mas Ibi? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Oh Jelas. iya. Sudah Edi, cukup Mas Gugut? Sudah putus. terjawab? Terjawab, Pak. Oke. Hilang. Alhamdulillah. Hilang ya, Mas Ibi ya? Oke, kalau gitu. Halo. Halo Mas Ibi. Halo. Wah, ini gangguan sinyal nih Mas Ibi. Halo. Halo Mas Ibi. Halo. Ya, Pak Edi. Jelas Mas Ibi? Ya. Halo. Putus-putus ya? Ya, Pak Edi. Jelas nggak Mas Ibi? Jelas. Oke. Baik, kalau gitu sudah jam 22.23. Mungkin officially kita tutup dulu Mas Bibi. Yeah. Nanti kalau ada yang mau dilanjut, kita lanjutkan saja lebih nyantai. Tapi supaya tidak terlalu molor waktunya, kita tutup dulu. Monggo dengan doa penutup langsung oleh Mas Bibi. Silakan Mas Bibi. Pak Edi lah yang nutup lah.
usah dibantu ditutup Pak Edi. Pertama saya minta maaf dulu Pak Edi. Pak Edi mewakili yang lain ya. Kalau Pak Edi minta memaafkan berarti yang lain juga memaafkan. Mohon maaf Pak Edi kalau yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan atau banyak kekurangannya. Dimaafkan Pak Edi? Insya Allah dimaafkan. Ya. Sama-sama, saya kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan Mas Yubi. Baik. Mewakili teman-teman yang lain. Yeah. Memang afdolnya itu yang nutup yang isi materi. Jadi saya persilakan Mas Bibi bisa dengan hamdalah maupun al-fatihah. Monggo Mas Bibi. Ya, baik Pak Edi. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup majelis kita malam ini dengan baca surat Al-Fatihah. Nanti saya pandu dengan membaca ta'awudz. Dan kita lanjutkan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mengucapkan suratul Fatihah. Kami mohon ya Allah, fadilahnya dapat Engkau sampaikan kepada junjungan kami, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Khususon kepada kami semua yang hadir dalam majelis ini ya Allah. Mohon ya Allah, berikanlah ketetapan hati kami untuk senantiasa berada di jalan yang lurus, berada di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menjalani kehidupan ini, sehingga bisa menjalani kehidupan dengan bahagia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Bibi atas materi yang luar biasanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Bibi bisa menginspirasi kita bahwa ternyata kunci dari pertolongan Allah adalah bagaimana kita mampu menggantungkan diri kepada Allah. Mampu mengandalkan kepada pertolongan Allah. Pertama kita menerima, kemudian kita mampu menggantungkan diri kepada Allah. Semuanya Allah, insya Allah semuanya akan ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan minggu depan pada hari yang sama, jam yang sama, kita masih bisa bertemu dengan Mas Bibi lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Bibi mewakili jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Bibi menjadi amal jariah yang baik di masa depan. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang forum bebas ini silahkan kalau mau yang ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Bibi, dengan ada Mas Erika, ada Mas Arif, ada Mas Oding, Mas Gugut kalau mau ngelanjutin forum malam Rabu ya silahkan meskipun bukan malam Rabu. Ini sudah malam Kamis. Silakan monggo, silakan. Ini masih ada 25 partisipan ini Mas Bibi.
Ya, Bapak Ibu yang barangkali sudah malam, Pak Yuri yang di Melbourne kalau nggak salah, di Australia, karena di sana sudah lewat tengah malam, tadi pamit Pak Edi mau live duluan, silahkan. Jadi Monggo Pak Yuri, kalau mau bertanya juga silahkan Pak Yuri karena jauh-jauh dari Australia. Masa kalau tanya suruh nunggu minggu depan ya silahkan sekarang boleh Pak Yuri. Saya unmute ya Pak Yuri ya. Halo Pak Yuri. Ya. Pak Yuri, bagaimana COVID di Australia, Pak Yuri? Assalamualaikum, Pak Yuri. Assalamualaikum, Pak Yuri. Waalaikumsalam, bentar. Waalaikumsalam, Pak. Ya, monggo silakan Pak Yuri. Kalau ada yang mau disampaikan kepada Mas Bibi atau yang lain, Ustadz Bibi atau mas-mas yang lain atau Ustadz yang lain, kami persilakan. Oh, tadi mungkin alhamdulillah terima kasih Pak Ustadz Bibi atas penjelasannya, Pak Edi juga atas ini acaranya hari ini juga. Yang saya ingin ini tanya itu sebetulnya kadang-kadang hidup kita tuh imannya naik turun gitu ya. Itu bagaimana kalau kita menghadapi itu untuk bagaimana berlatih untuk bisa bersandar kepada Allah. Mungkin itu pertanyaan sedikit Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali pertanyaannya. Monggo Mas Bibi, silakan. Nah ini lagi saya pengen cerita tentang ini Pak Yuri. Kalau saya tanya Pak Yuri pengennya imannya makin naik atau bagaimana? Saya tanya, pengennya kan pasti imannya selalu naik ya Pak Yuri ya? Betul Pak. Betul ya? Betul Pak. Ya. Seringkali kan seperti RPM itu kadang-kadang swing naik, kadang-kadang turun. Nah, yang bikin iman turun itu kenapa? Biasanya. Halo? Iya Pak, kalau yang bikin turun biasanya ya peristiwa-peristiwa itu Pak ya, mungkin ya yang datang sama kita gitu, kadang-kadang kita bisa jadi juga dari orang gitu ya, atau mungkin pas lagi kita juga lo ini kok sudah doa gitu kan, kok belum gitu, mungkin kira-kira kurang lebih kayak gitu Pak ya. Nah, paham. Jadi ketika menghadapi kejadian yang tidak enak atau masalah dengan teman, ketika kita belum bisa menerima, berarti apa? Berarti yang terjadi kita sedang mengalami kondisi turun. Nah, sekarang saya tanya nih, ketika kita sholat di dalam duduk di antara dua sujud, salah satu dari doanya adalah apa? Rabbik firli, warhamni, wajiburni. Yang keempat, warfa'ni. Warfa'ni itu artinya, ya Allah, angkatlah derajat derajat kita. Iya. Derajatnya itu kan samanya kita pengen, kalau kita sedang sekolah itu pengennya apa? Pengen naik kelas. Ya, oke. Betul. Untuk bisa naik kelas, itu pasti melalui ujian atau otomatis naik? Pasti ada ujian ya Pak ya? Pasti melalui ujian. Ya. Kalau ya,
Kalau kita selalu berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah, angkatlah derajat kami. Berarti kan kita ingin diangkat derajatnya. Atau dengan kata lain, ingin diangkat derajat keimanan kita. Oh, oke. Ya. Paham ya? Berarti Ya, betul. apa? Itu kita mendapati ujian, bisa jadi itu adalah buah dari doa kita. Kenapa? Kita naik derajat pasti akan dikasih ujian. Iya Ya kan? Iya. Iman bisa selalu naik, maka sikap kita ketika menerima ujian, mendapati ujian itu sikapnya harus bagaimana? Karena kan ujian itu ada sesuatu yang kita tunggu-tunggu, ya kan? Ya. Karena kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau mau naik derajat atau naik kelas, pasti melalui ujian. Maka ujian itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita tunggu. Kalau kedatangan yang ditunggu-tunggu harusnya senang apa malah sedih? Iya, senang. Ya, mestinya senang. Maka kita pakai ilmunya Pak Guru, di sana senang, di sini senang. Jadi kita menerima ujian pun sikap kita harus mampu menerima. Ditingkatkan lagi, alhamdulillah. Kenapa? Yang kita harapkan diberikan oleh Allah. Kita diberi sarana untuk meningkatkan derajat kita. Ya, jadi kalau kita pengen derajat keimanan kita selalu naik, maka sikap kita terhadap kejadian mestinya dari yang kita tadinya belajar menerima, kita tingkatkan apa? Senang menerima. Oh, alhamdulillah. Iya, Pak. Paham, Pak. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Ustaz. Mari, Pak. Makasih, Pak Edi. Sama-sama, Pak Yuri. Sama-sama. Gimana kabar COVID Australia, Pak Yuri? Ya, sama-sama, Pak. Di sini juga social distancing. Terus kemudian juga berusaha untuk flattening the curve ya, supaya dengan cara dengan semua model gitu, Pak. Ya, alhamdulillah saling doa di sini juga yang kita kadang-kadang karena sini kotanya juga kecil gitu, jadi kadang-kadang rindu ke masjid kemarin. Biasanya ini sudah berapa lama gitu, mungkin kalau semua ya tempat beribadah ya memang ini ya nggak bisa di sementara ini sama seperti juga mungkin di tanah air ya Pak ya. Ya, yang penting masih bisa beribadah khusyuk di rumah. Ya, betul Pak. Mudah-mudahan keluarga semuanya selamat Pak Yuri. Iya, betul. Sehat, tidak kurang satu apapun. Terus masih bisa tetap ngaji meskipun di rumah. Ini kan anugerah luar biasa ini. Subhanallah, betul Pak. Iya. Tidak hanya seminggu. Tidak hanya seminggu sekali, hampir tiap hari bisa ngaji, alhamdulillah. Bila, betul Pak. Luar biasa itu. Subhanallah memang. Iya. Ya, kita syukuri Pak Yuri. Iya, betul, kita syukurin. Ya tadi Pak Ustadz Bibi bilang Pak Guru kemarin ngomong di sini senang, di sana senang. Alhamdulillah semuanya. Amin. Baik ya, Pak Yuri. Terima kasih Pak. Mari, Terima kasih Pak. Monggo Mas Oding, gimana Tante, sudah ada berita baik Mas Oding? Halo Mas Oding. Mas Oding. Halo. Halo Mas Oding. Berarti belum ada berita. Monggo Mas Bibi, mau ada Mas Arief itu. Mungkin nunggu diajak bicara langsung nih Mas Arief nih. Ayo Mas Arief, silakan Mas Arief. Tak unmute ya. Nggak bisa. Waduh, nggak bisa nih. Dikunci sama Mas Arief nih, jangan-jangan nih. Oke.
Baik, kalau gitu, gimana kalau kita akhiri Mas Wibi sampai sekian? Sambil istirahat, ini sudah jam 10:30 lebih 9. Pak Yuri sudah kemalaman, mungkin yang lain juga mau istirahat. Sekali lagi terima kasih Mas Wibi atas keikhlasannya untuk menyampaikan materi malam ini yang luar biasa. Wah, lah baru muncul tuh Mas Arif itu. Enggak, tadi kapan. Tapi memang sudah berakhir, Pak. Ini mau menjawab salam ini. Alhamdulillah. Pencerahan sehat, Pak. Ada yang mau disampaikan Mas Arif? Oh enggak, itu sudah cukup banyak, saya dapat pelajaran banyak. Oh iya, luar biasa ya. Testimoni Mas Wibi luar biasa. Cuma tadi sempat Pak Edi sinyalnya apa? Drop itu tadi ya. Iya Mas. Ini gara-gara langganannya sering bayar, sering tidak, jangan-jangan ini. Karena bagi saya Pak, bacain sedikit walaupun kurang gitu loh, Pak. Oh, bacain apa? Bacain arti tadi. Bacain arti. Tadi kan Pak Edi diminta minta tolong bacain. Oh, surat Al-Anfal nyambung nggak? Sinyalnya nggak ada? Tapi saya unmute terus apa? Ini chatting aja Mas Heri kata. Oh. Monggo ya, Pak Edi, saya sih dari tadi juga standby, cuma ini tadi apa ngunci gitu loh ya. Iya. Pokoknya di sini senang, di sana senang gitu. Itu. Jadi ujian Bapak melalui Ibu, melalui anak. Ujian Ibu melalui Bapak, melalui anak. Ujian anak melalui Bapak, melalui Ibu. Luar biasa itu Mas Arif. Ya kan itu yang diajarkan Pak Guru, setiap hari ketemunya siapa. Apalagi social distancing itu bagi saya selalu harus kita ingetin setiap hari, apalagi anak-anak. Iya. Kan kalau anak-anak saya sih gitu, 2 orang tapi kadang kera-keran. Oh iya, cuma untuk ingetin aja. Masa saya kalian berantem aku nesu, kan lucu. Ini ras itu di sini senang, di sana senang kan tidak? Iya. Tadi itu saya berkesan sekali tuh, di sini senang, di sana senang. Iya, tapi embel-embelnya sambil sambil misek-misek ya. Di sana senang, di sini senang. Sambil misek-misek. Karena itu saya anunya gini. Oh iya. Itu juga terkait dengan apa yang biasa saya sampaikan itu, terutama kan ke anak istri itu. Hidup harus senang, di sini senang, di sana senang itu, tapi saya bahas kan nyambungnya kan dalam segala kondisi. Duit yo iso seneng piye carane, nek orang dikit yo iso seneng piye carane. Lah kuwi kudu butuh kecerdasan. Betul. Wong ora dudu tok seneng. Goleki lho. Monggo Pak Edi. Mas Wibi sudah tuh. Mas Wibi sudah WA-nya yang nggak terjawab banyak banget itu. Kasihan nggak sempat jawab WA dia. Baik, kalau gitu mari kita tutup sama-sama nggih. Nggih, Pak Edi. Supaya kita bisa beristirahat, besok masih bisa ngaji lagi. Pak Teddy kalau nggak salah. Pak Edi kapan Pak Edi? Saya derek Mas Arif saja. Mas Arif. Saya mau siap-siap ya Pak. Artikel ya saya. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak semuanya, Ibu-ibu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Mas Wibi, Mas Arif, Mas Oding dan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.